Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sekarang di sesi kedua untuk membahas TO UTBK 2020 yang sekarang bertema The Final Battle UTBK 2020. Pelaksanaannya tinggal sebentar lagi. Kita siap-siap ya. Dan saya akan membahas pembahasan soal kuantitatif dengan trik dan tip. Ya, kita simak berikut ini. Pembahasan kuantitatif UTBK 2020. Ini ada soal, ada dua lingkaran, ada lingkaran besar dan lingkaran kecil. Kemudian dibagi menjadi 8 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dari 8 bagian ini kemudian diarsir, ya. Ada 2 bagian diarsir. Ini lingkaran besarnya. Dan luas lingkaran besar 3 kali luas lingkaran kecil ya. Nah, yang ditanya adalah kemungkinan atau peluang titik di 2 lingkaran atau yang diarsir ini. Ini berapa ya? Ini mudah sekali teman-teman, kita bisa menjawab soal ini dengan cepat ya. Pertama, kita lihat teman-teman bahwa pertama ada berapa bagian dulu semuanya, atau total bagiannya adalah 8. Kemudian diarsir ada berapa? Ada 2. Maka perbandingannya adalah 2 bagi 8 ya. Nah, sekarang kita lihat berapa tadi luas lingkaran besar ya. 3 kali luas lingkaran kecil ya. Kemudian di sini yang diarsir ada 2 ya. Ini ada perbandingannya, ada luas lingkaran besarnya ya. Ini kan kalau ini 3 ya, ini kan 3 nih. 1 bagian 3, katakan 3 karena luasnya sama. Maka perbandingan 2 banding 1, 2 yang diarsir, 1 yang tidak ya, yang di lingkaran kecil. Maka perbandingannya di sini adalah dikalikan ya. Kalikan 2 ya, karena 2 ini ya. Nah, 2 per 3 ya. Nah, 3 ini adalah total luas lingkaran besar ya. Kemudian dikalikan lagi ada berapa yang diarsir bagian, ada 2 ya. Dan 2, jadi 2 per 2 ya. Maka jawabannya adalah 2 ini kita coret ya, tinggal 2 kali 2 4, 8 kali 4 per 24 ya. 4 per 24 ya, 2 kali 2 4, 8 kali 3 24. Maka jawabannya ya dengan 1 per 6 ya. Jadi jawabannya adalah B ya. Ya, ini jawabannya adalah B ya. Oke. Tuh. Berikutnya soal nomor 2. Ada grafik, berdasarkan grafik di atas, pada tahun berapa nilai ekspor negara Y? Negara Y itu negara yang kanan ya. Y ini kanan. Kemudian 2 kali lipat dari nilai impor negara X di sebelah kiri ya. Kemudian impor adalah yang agak cerah, ekspor agak gelap ya. Dan ditanyakan Y, ekspor negara Y. Ekspor negara Y berarti ini ya yang gelapnya. 2 kali impor negara X yang cerah. Nah, 2 kalinya. Kita perhatikan antara tahun 85 sampai tahun 90 mana yang kira-kira nilai ekspor negara Y 2 kali lipat dari nilai impor negara X. Ini gampang kita lihat ya. Nah, kita lihat ini. Ternyata ada di tahun 90 ya.
Nah, ini kita separohnya ya. Ini separohnya nih. Maka jawabannya adalah E ya. Ini. Oke ya, jawabannya adalah E. Oke. Kemudian kita lanjut lagi di soal nomor 3. Sebuah kotak terdapat bolpoin kotak, ini kotak maksudnya, bolpoin merah, biru, dan hijau. Jika sebuah bolpoin diambil secara acak, peluang bolpoin tersebut warna merah adalah 2 kali lipat. Jadi kalau misalkan merahnya itu sama dengan 2 kali warna biru ya. 2 kali warna biru. Kemudian satu lagi merahnya itu 3 kali warna hijau. Ya. Sedangkan warna merah totalnya adalah 12. Nah, kalau merahnya ada 12, kemudian merahnya 2 kali biru, maka warna biru ya. Warna biru. Nah, maka warna biru itu ya sama dengan ya tinggal 12 dibagi 2 sama dengan 6 ya. Sementara warna hijau tinggal 12 bagi 3 sama dengan 4. Nah, totalnya adalah total bolpoinnya adalah tinggal 12 ditambah 6 ya, tambah 4. Nah, sama dengan 22. Maka jawabannya adalah D ya. Oke ya. Jadi kalau lihat soal merahnya 2 kali warna biru, merahnya 3 kali warna hijau. Tinggal sementara warna merah adalah 12 ya. Nah, tinggal dibagi saja ya. Warna merahnya 12 bagi 2 sama dengan 6. Ya, kemudian yang merah 12 dibagi 3 sama dengan 4 ya hijaunya. Maka tinggal jumlahkan saja 6 tambah 4 tambah 12 sama dengan 22. Jawabannya adalah D ya. Terus dari gambar di atas, manakah pernyataan yang benar tentang X, Y, dan Z? Berarti sisi ya, X, Y, dan Z. Ada klausul, di teman-teman perhatikan, bahwa semakin besar sudut, ya maka, ini poin penting ya, klausulnya, maka sisi yang berhadapan, semakin panjang. Saya ulangi ya. Semakin besar sudut, maka sisi yang berhadapan semakin panjang. Contoh misalkan di sini 95, maka Y panjang. Maka Y itu otomatis lebih panjang daripada S. Karena Z ya, Z itu berhadapan dengan A ya, C dengan Y, X dengan B. Nah, 95 tambah 45 ya. 95 ditambah 45 sama dengan 140 ya. Ini berarti sudut B-nya ya. Sudut B itu 180 kurangi 140 sama dengan 40 ya. Maka ya A, B, C sudutnya yang lebih kecil B ya. Berarti B-nya lebih kecil ya. Berarti X itu lebih
kecil berarti ya. Berarti X lebih kecil. Nah, perhatikan ya. Berarti X ya otomatis lebih kecil ya. Nah, X lebih kecil kan lebih sini ya. Kemudian lebih kecil Z ya. Lebih kecil Z. Kemudian lebih kecil Y ya, karena Y lebih panjang ya. Jawaban adalah A ya. Oke. Jawabannya adalah A. Oke. Kita lanjut ya. Manakah yang mempunyai nilai terbesar? Nah, ini tinggal kita kalikan saja ya. 80 ya, kemudian kali 4 ya, berarti 320. 320 per 7. Kemudian yang ini 420 per 7. Yang ini 720 per 14 ya, atau setara dengan 2 36 360 ya per 7 ya. Yang ini 660 per 14 atau setara dengan 330 per 7. Nah, ini ya, 450 per 7. Nah, nggak ada kelihatan ya. Mana yang lebih besar? Mana yang punya nilai besar ya? 320, 420, 7, 360, 330, 450. Data adalah 4. Impul jawaban adalah manakah yang punya nilai terbesar ya? Maka jawaban adalah yang E ya. Oke, nah ini ya. Mudah kan ya? Jadi tinggal kali saja ya. 8 kali ini, 8 udah. Persennya nggak usah diabaikan aja ya. Persen diabaikan karena semua menggunakan persen ya. Kita lanjut soal berikutnya. Ini ada himpunan. Perhatikan gambar di atas. Terdapat 3 himpunan A, B, dan C. Pernyataan yang menggambarkan daerah yang diarsir adalah, perhatikan A dan B. A dan B itu ada A dan C, A dan C itu ada hubungan nggak? Ya, ternyata ada ya. Jadi himpunan A dan himpunan A dan C ya, ini beririsan membuat ada di himpunan B berarti ya. Jadi himpunan A C ini berada di himpunan B gitu ya. Jadi kalau kita dibahasakan ya, himpunan A dan C berada di himpunan ya B ya. Maka jawabannya adalah jelas ya. Kita tulis ya. A, kemudian kita lengkung ini ya. Kita kayak N mana ya? Kita kayak U. Ini jelas jawabannya yang B, yang C jawabannya ya. Ini nggak ada ini ya. Nggak ada ininya, jadi himpunan A dan C berada di himpunan B ini ya. Jadi himpunan A ya dan B kemudian bagian juga dari himpunan
C ya. Jadi jawabannya adalah C ya. Oke. Terus berikutnya ini kalau melihat grafik seperti ini teman-teman, kalau ada grafik seperti ini model linear ya. Ada grafik linear, persamaan linear. Ketika arsirnya di bawah ya, ini kan arsir di bawah nih. Ya, maka otomatis jawabannya ini trik ya, trik dan buat teman-teman semuanya, cara menjawab soal seperti ini kalau ketemu lagi soal seperti ini. Kalau ada grafik linear seperti ini, kita lihat arsirnya kemana, ke bawah atau ke atas ya. Kalau ke bawah ini persamaan linearnya pasti lebih besar ya atau sama dengan. Lebih besar sama dengan. Kalau di atas arsirannya ya, kalau di sini ini berarti jawabannya pasti lebih kecil ya, lebih kecil sama dengan. Maka kemungkinannya di jawaban antara A ya dengan C ya, antara A dengan C. Tinggal kita hitung ya. Yang A nilai X-nya berapa gitu ya. Atau nilai X-nya berapa yang A ya. Berarti kalau Y-nya sama dengan 0 ya, berarti 2X ya. 2X sama dengan 6 ya. Maka X-nya sama dengan 3. Benar nggak? X sama dengan 3 titiknya. Oh, itu benar ya. Kemudian Y-nya. Kalau X sama dengan 0 ya, berarti min 3Y sama dengan 6. Maka Y-nya sama dengan min 2. Benar nggak? Y sama dengan min 2. Oke, benar ya. Ternyata jawabannya adalah A ya. Oke. Oke. Kemudian soal yang berikutnya ini, diketahui A dan B adalah bilangan asli, di mana sisa pembagian A oleh B adalah A dan sisa pembagian B oleh A adalah B. Manakah nilai AB yang mungkin? Ya. Coba kita perhatikan 12, 16, 24, 64. Kalau misalkan 2 dan 4, ini kita lihat ya, 24 itu 2 dan 4 itu kuadrat ya. 2 kuadrat, 4 juga kuadrat ya. Jadi 2 dan 4 otomatis salah ya, tidak mungkin ya. Ini kuadrat 4, ini kuadrat dari 4 kali 4, 64, kuadrat dari 8 kali 8 ya, atau 4 kuadrat, 16, 8 kuadrat, 64. Ini tidak mungkin jawabannya ya. 2 dan 4 sudah tidak mungkin. Bagaimana 1 dan 3 ya? 1 dan 3 ini bisa ya, misalkan ini 6 kali, kemungkinan ya 6 kali 2, ada lagi kemudiannya 4 kali 3. Ini kemungkinannya 6 kali 4 terus 3 kali 8 atau 12 kali 2 ya. Di mana hasil pembagian A oleh B adalah A
dan pembagian B oleh A adalah B ya. Jadi kalau 6 bagi 2 3 ya, ini nggak mungkin ada sisa pembagian ya. Jadi yang genap ini tidak mungkin ya. Ini maka antara 4 kali 3 ya. 4 bagi 3 1 ya. 3 bagi 4 1 juga sama ya. Kemudian yang 12 bagi 2 juga nggak mungkin, nggak ada sisa ya. Ya maka jawabannya adalah 1 dan 3 ya jawabannya. Ini. Jawabannya adalah B. Oke. Oke. Selanjutnya, jika 24 dibagi oleh bilangan bulat positif N bersisa 4, manakah pernyataan tentang N yang pasti benar? N adalah bilangan genap. Bilangan genap. 24 bagi 2 ada sisa enggak? Enggak ada sisa ya. Berarti satu salah ya, enggak ada sisa. Kalau bilangan genap dibagi bilangan genap enggak ada sisa ya, ini salah. N faktor dari 20. 4 dan 5. Ya, 4 dan 5 juga salah. 24 bagi 4 enggak ada sisa ya. Salah ya. N bilangan ganjil. 24 bagi 3, 8. Enggak ada sisa. Salah ya. Nah, N adalah bilangan adalah kelipatan 5. Ya, berarti benar ya. Coba 24 dibagi 20 ya. Atau 24 bagi 10 ya, 20 sisanya 4. 24 bagi 20, 1 sisanya 4 ya, maka ini benar ya. Maka jawabannya hanya 4 saja ya. D ya. D ya. Jadi coba perhatikan ya. Kalau bilang genap dengan genap kan nggak ada sisa ya, habis semua. Kalau faktor dari 20 kan 4 dan 5, 2 pangkat 2 dan 5. 24 bagi 2, 12. 12 nggak ada sisa ya. Bilang ganjil, contohnya 3, 24 bagi 3, 8, nggak ada sisa. Salah berarti ya. Nah kalau kelihatan 5 kan 5, 10, 15, 20 ya. 10 kan 24 bagi 10, 2, sisanya 4, benar ya. 20, 24 bagi 20, 1, sisanya 4, benar ya. Oke, jawabannya adalah 4 saja ya, atau D ya. Oke, ini yang terakhir. Ya. Sekumpulan data 3579, jika ditambahkan sebuah data bernilai P yang merupakan bilangan bulat positif, manakah nilai median yang mungkin? Yang kita lihat ya. Ada angka 3, 5, 7, 9. Kemudian tambahkan nilai P-nya. P pertama di depan. Ya, coba 3, 5, 7, 9. Ya, ingat apa median itu? Median nilai tengah ya. Nilai tengah berarti yang pertama 5. Ya, memungkinkan kan ya, 5. Berarti masuk kan nomor 1? Itu masuk, terbukti ya. Berarti ini terbukti, ini benar ya. Nah, kita lanjut yang P berikutnya ya. Kita P ambil tengah ya. 3, 5, kemudian P, 7, 9 ya. 3 ke 5 selisih 2. 7, 9 selisih 2. 5 ke 7. Nah ini ada 5 bagi 7. 5 tambah 7, 12. 12 dibagi 2, 6 ya. Maka P-nya adalah 6. Terbukti nggak ada 6? Oh ada tuh. Ya, berarti benar ya. Oke, benar ya. Sekarang P yang ketiga ya. Yang ketiga kita taruh
3, 5, kemudian 7, P, 9 ya. Nah, ini median berapa nih? Oh, 7 berarti ya. Berarti benar, berarti ya. Oke, berarti jawabannya 1, 2, dan 3 ya. 1 dan 3 saja yang benar. Jawabannya adalah A ya. Oke, baik teman-teman semuanya. Demikian ya untuk pembahasan kita ya. Untuk kuantitatif sekarang kita lanjutkan di edisi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan jangan lupa di subscribe, like, dan share ya, mudah bermanfaat dan belajar yang giat, banyak latihan ya. Salam sukses, salam menuju kampus impian.